Hai teman-teman semua, kenalin, namaku Rizky Kurniasari, aku dari Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kali ini, aku mau mengupas kembali materi mata kuliah Statistik Induktif selama semester 4 ini. Simak ya videonya. Kita akan belajar apa aja sih? Nah, kali ini kita akan mempelajari 3 materi. Materi yang pertama yaitu mengenai sampling. Lalu, materi yang kedua mengenai estimasi parameter. Dan materi yang terakhir yaitu mengenai uji hipotesis 1 sampel dan uji hipotesis 2 sampel. Nah, di video pertama ini kita akan mempelajari mengenai sampling. Nah, kali ini kita memasuki materi yang pertama yaitu mengenai sampling. Jadi, sebelum kita memulai materi, kita harus tahu dulu nih, apa itu statistik dan apa itu statistik induktif. Jadi, statistik adalah ilmu tentang pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penyajian data. Sedangkan, statistik induktif adalah metode statistik yang digunakan untuk membuat suatu kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel. Kemudian, dari pengertian tadi kita bisa mengambil dua kata yang familiar, yaitu populasi dan sampel. Apa itu populasi dan apa itu sampel? Nah, populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang karakteristiknya hendak diduga. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan dari populasi atau jumlahnya lebih sedikit dari populasi. Selain itu, populasi dan sampel bisa juga dibedakan melalui definisi, karakteristik, dan juga simbol. Definisi dari populasi itu sendiri adalah seluruh unsur yang memiliki satu atau lebih ciri karakteristik yang sama yang biasanya ditentukan oleh peneliti. Sedangkan sampel yaitu sebagian unsur atau anggota populasi yang dipilih untuk kebutuhan studi oleh peneliti yang dianggap mewakili populasinya. Kemudian dari segi karakteristik, populasi memiliki karakteristik yang dikenal sebagai parameter, sedangkan sampel dikenal sebagai statistik. Selanjutnya yaitu perbedaan dari segi simbol. Bagi populasi menggunakan huruf Yunani atau kapital seperti simbol dari rata populasi, simpangan baku, dan ukuran populasi. Sedangkan sampel menggunakan simbol huruf kecil miring seperti simbol X bar sebagai rata sampel, lalu juga ada simbol simpangan baku dan ukuran sampel. Lalu, kita udah tahu apa itu populasi, apa itu sampel. Nah, materi kita tadi berjudul sampling. Jadi, apa itu sampling? Sampling sendiri adalah cara atau teknik yang dipergunakan untuk mengambil sampel. Nah, kita tadi udah tahu kalau sampling itu adalah metode yang digunakan. Lalu, dari sampling itu sendiri ada dua cara untuk mengambil sampel dari suatu populasi. Yaitu yang pertama adalah random sampling. Metode yang digunakan untuk sampling sendiri ada dua, yaitu random sampling atau probability sampling, dan yang kedua ada non-random sampling atau judgment sampling. Metode sampling yang pertama yaitu random sampling atau sampel random. Nah, jadi sampel random ini adalah sampel yang probabilitas pemilihan masing-masing unsur dalam populasi diketahui sebelum pemilihan dan tidak sama dengan 0. Lalu dari
teknik random sampling ini ada beberapa teknik yang bisa digunakan, yaitu yang pertama adalah simple random sampling, kedua systematic sampling, ketiga stratified sampling, dan yang keempat adalah cluster sampling. Pengertian dan contoh dari masing-masing teknik. Yang pertama yaitu pengertian dan contoh dari sampling acak sederhana atau simple random sampling. Yang kedua, pengertian dan contoh dari sampling acak sistematik atau systematic random sampling. Yang ketiga yaitu pengertian dan contoh dari sampling acak bertingkat atau stratified sampling. Dan yang terakhir adalah pengertian dan contoh dari sampling acak cluster atau cluster sampling. Nah, selanjutnya adalah metode non-random sampling. Di metode non-random sampling ini adalah metode yang pemilihan sampel dari suatu populasi tidak harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota populasi. Nah, dari non-random sampling ini ada 3 teknik yang bisa digunakan. Yang pertama adalah teknik sampling convention sampling, yang kedua ada purposive sampling, dan yang ketiga ada snowball sampling. Pengertian dan contoh dari masing-masing teknik. Yang pertama konvensi sampling, lalu yang kedua purpose sampling, dan yang ketiga snowball sampling. Nah, kemudian ada distribusi sampling. Jadi, distribusi sampling itu sendiri adalah distribusi dari besaran-besaran statistik. Di sini ada 4 distribusi sampling. Yang pertama ada distribusi sampling rata-rata, proporsi, selisih rata-rata, dan selisih proporsi. Kita akan bahas satu-satu dari keempat distribusi sampling ini. Nah, yang pertama ada distribusi sampling rata-rata. Distribusi ini menggambarkan distribusi dari nilai rata-rata sampel yang diambil dari suatu populasi. Jika kita mengambil banyak sampel acak dari populasi yang sama dan menghitung rata-rata masing-masing sampel tersebut, distribusi dari rata-rata sampel ini akan membentuk distribusi sampling rata-rata. Selanjutnya ada distribusi sampling proporsi. Nah, distribusi sampling proporsi ini menggambarkan distribusi dari nilai proporsi sampel yang diambil dari suatu populasi. Contohnya, jika kita tertarik pada populasi individu dalam populasi yang memiliki karakteristik tertentu, distribusi ini menunjukkan bagaimana proporsi tersebut bervariasi dari suatu sampel ke sampel lainnya. Selanjutnya adalah distribusi sampling selisih rata-rata. Distribusi ini menggambarkan distribusi dari perbedaan antara dua rata-rata sampel dari dua populasi yang berbeda. Misalnya, jika kita ingin membandingkan rata-rata tinggi badan pria dan wanita dengan mengambil beberapa sampel dari masing-masing populasi, selisih antara distribusi ini menunjukkan bagaimana perbedaan antara rata-rata sampel tersebut bervariasi. Lalu yang terakhir ada distribusi sampling selisih proporsi. Distribusi ini menggambarkan distribusi dari perbedaan antara dua proporsi sampel dari dua populasi yang berbeda. Misalnya, jika kita ingin membandingkan proporsi orang yang merokok antara dua kelompok usia yang berbeda, distribusi selisih proporsi ini menunjukkan bagaimana perbedaan proporsi tersebut bervariasi dari satu sampel ke sampel lainnya. Lalu berikut adalah rumus distribusi sampling rata-rata dan proporsi, kemudian distribusi sampling selisih rata-rata dan selisih proporsi.
Terima kasih sudah menonton video pembelajaran materi pertama. Sampai jumpa di video berikutnya.